Halo, salam jumpa lagi bersama saya Pastor Cornel. Dalam kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk berefleksi tentang Maria di dalam gereja. Mungkin di antara kita pernah mendengar atau membaca bahwa ada yang mengatakan orang Katolik menyembah Maria. Lalu apakah benar orang Katolik menyembah Maria? Saya perlu menegaskan di sini bahwa yang benar adalah orang Katolik tidak menyembah Maria, tetapi orang Katolik menghormati Maria. Jelas ya, beda antara menyembah dan menghormati. Ingat, hanya Allah yang boleh disembah, dan Bunda Maria itu bukan Allah, tetapi Maria adalah Bunda Allah. Nah, karena alasan itulah kenapa orang Katolik begitu menghormati Maria, memberikan penghormatan yang khusus kepada Maria, karena Maria adalah Bunda Allah. Kenapa bisa Maria disebut Bunda Allah? Ya bisa dong, karena sejak awal Maria sudah dipilih oleh Allah untuk satu tugas yang besar. Ia bahkan dikandung tanpa noda dosa, karena ia akan dipilih untuk mengandung Sang Sabda yang menjadi manusia, yang notabene adalah Allah Putra. Ia dikandung dengan perantaraan Allah Roh Kudus. Jadi jelas, ya. Di sini Maria adalah Bunda Allah. Lalu kemudian dalam perjalanan sejarah gereja, Maria ditetapkan juga sebagai Bunda Gereja. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kita, khususnya orang Katolik, untuk tidak memberikan penghormatan secara khusus kepada Maria. Karena kita melihat bagaimana besarnya peranan Maria dalam kehidupan umat beriman, dalam kehidupan perjalanan gereja. Ketika malaikat Gabriel datang menjumpai sang perawan, seorang gadis desa, apa yang disampaikan ditanggapi dengan baik oleh Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Suatu kerendahan hati, suatu iman, penyerahan kepada Allah yang luar biasa. Lalu atas jawabannya itu, Maria mengandung Sang Putra di dalam dirinya dan kemudian melahirkannya bagi umat manusia untuk keselamatan kita sekalian. Kita juga ingat ketika Maria mengunjungi Elisabet saudarinya. Apa yang terjadi di situ? Ketika Maria memberi salam kepada Elisabet, anak yang di dalam kandungan, anak yang di dalam rahim Elisabet itu melonjak kegirangan. Sehingga Elisabet berkata, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Nah, kepingan-kepingan peristiwa ini atau penjelasan ini kemudian memperjelas kenapa orang Katolik menghormati Maria, memberikan penghormatan khusus, bahkan berdevosi kepada Bunda Maria. Ada macam-macam devosi, ada rosario, ada devosi 3 Salam Maria, ada bahkan Legio Maria yang punya kelompok khusus yang mendedikasikan hidup mereka kepada Maria, dan ada banyak yang lain. Di sini jelas kenapa itu semua ada, karena kita memberikan penghormatan khusus kepada Maria, karena Maria adalah Bunda Allah dan Bunda kita semua. Praktisnya, saya boleh bilang begini, kita saja sebagai manusia, saudara-saudari,
pasti menghormati ibu kita. Kenapa? Karena ibu kita yang telah mengandung dan melahirkan kita ke dunia ini. Nah, apalagi Maria, bunda kita, bunda gereja. Ia mengandung dan melahirkan sang penyelamat ke dunia. Dia mengandung sang putra Allah dan melahirkannya ke dunia untuk keselamatan seluruh bangsa manusia. Lalu, kalau untuk itu, kenapa kita ragu untuk memberikan penghormatan kepada Maria? Tidak ada alasan lain, tidak ada alasan lagi untuk kita bilang, saya tidak menghormati Maria. Siapa Maria itu? Itu jelas bagi kita orang Katolik. Oleh sebab itu, ketika ada orang bertanya, kenapa orang Katolik bilanglah berdevosi kepada Bunda Maria, atau memberikan penghormatan kepada Bunda Maria, atau kenapa orang Katolik menyembah Maria, kita bisa memberikan penjelasan kepada mereka. Tentu dengan penjelasan yang praktis. Mungkin kalau kita menjelaskan secara teologis, biblis, dan lain sebagainya, mungkin mereka juga tidak paham, atau juga kita sendiri tidak paham. Kita jelaskan saja secara praktis kepada mereka. Maria itu adalah Bunda Allah. Dia yang mengandung Kristus di dalam dirinya dan melahirkannya untuk keselamatan kita. Maria juga adalah Bunda Gereja, Bunda kita semua. Maka sudah sepantasnya kita memberikan penghormatan kepadanya, bukan menyembah. Ingat, hanya Allah yang boleh disembah. Semoga katekese praktis ini bermanfaat untuk umat. Kalau katekese ini bermanfaat, memberikan informasi yang benar, yang dirasa membantu umat dalam beriman kepada Tuhan, dalam penghayatan, dalam devosi kepada Bunda Maria, silakan di-like, di-share, supaya semakin banyak orang memahami tentang kekayaan gereja Katolik, termasuk penghormatan kepada Bunda Maria. Tuhan memberkati kita sekalian.